Hai guys, sekarang aku sedang ada di Karoma dan aku mau mencari sesuatu untuk kita review. Let's go. Halo, aku Syaba dari di Cafe 2024A. Jadi di sini tuh aku sebenarnya mau bikin tugas video mata kuliah estetika dan aku sedang mencari bahan buat aku bahas di video ini. Tiba-tiba ketemu orang-orang gak jelas ini. Ada Satrio, Arju, dan juga Reza. Dia barusan mengira bahwa staples adalah alatnya. Emang nggak sih? Bukan. Bukan. Kalau stapler itu alatnya. Kalau staples itu isinya. Jadi jangan salah lagi. Yap, setelah muter-muter aku memutuskan untuk mereview estetika stapler unyu ini. Oke guys, kita udah dapat barangnya. Let's go, kita pulang. Tapi kayaknya di luar panas deh. Kita Yeay, sudah sampai. Oke, sebelum kita masuk ke inti dari videonya, yuk kita intip dulu sejarah singkat dari benda kecil ini. Stapler itu pertama kali dipakai oleh Raja Louis pada tahun 1700 di Prancis. Jadi dulunya stapler itu mewah dan katanya sih di staplernya itu ada lambang kerajaannya, jadi terkesan menunjukkan status sosial. Kemudian stapler yang kita kenal sekarang ini yang lebih modern itu dipatenkan pada tahun 1866 di Amerika Serikat. Yang kemudian muncullah stapler yang kita kenal sekarang ini dan lebih modern gitu. Tapi waktu itu namanya bukan stapler, namanya masih paper fastener. Jadi artinya tuh kayak penjepit kertas gitu, bukan stapler. Dari situlah stapler itu makin berkembang, makin bentuknya makin kecil, makin ringan dibawa, terus makin gampang digunakan. Akhirnya jadi stapler yang kita pakai sekarang ini, yang lebih praktis, yang lebih murah, dan lebih keren. Kalau dilihat-lihat, stapler ini estetik juga. Bentuknya. Kalian masih ingat nggak estetika itu apa? Estetika itu adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang keindahan. Yang menurut Baumgarten Gottlieb sendiri, estetika itu adalah keindahan yang dapat kita rasakan melalui sensori kita, melalui indera kita. Jadi, estetika itu awalnya diciptakan istilahnya tuh oleh Baumgarten Gottlieb, di mana estetika itu diciptakan di tesisnya yang berjudul Estetik waktu dia sedang menempuh pendidikannya di Universitas Halle di Jerman waktu itu. Bentuknya yang simple, elegan, terus detail-detailnya juga keren sih menurut aku. Nah, hal itu ada kaitannya dengan prinsip form follows function, di mana bentuknya ini mengikuti fungsi dan tetap enak dipandang. Nah, benda ini kan udah estetik ya. Kalau misal kita ulik lebih dalam lagi, benda ini itu masuk di kategori estetika terapan. Nah, terus kenapa kok bisa aku bilang bahwasanya stapler ini merupakan salah satu contoh dari estetika terapan? Karena berdasarkan dari 4 prinsip yang sangat berkaitan dengan benda ini. Jadi di estetika terapan itu ada 4 prinsip yang dirumuskan oleh Heckert, di mana prinsip pertama yaitu maximum effect for minimum means. Artinya dampaknya itu maksimum, tapi upaya yang dikeluarkan itu minimum. Nih, sekarang aku mau contohkan ke kalian, kenapa kok bisa stapler ini ada kaitannya dengan prinsip pertama tadi. Aku pengen menjepret beberapa kertas ini menjadi satu. Cuman butuh 1 detik doang, kita bisa menjepret mereka kayak gini. Sudah, ini udah nempel semua loh. Tuh. Kita nggak perlu mengeluarkan banyak effort buat menyatukan beberapa kertas ini menjadi satu nempel kayak gini. Cuman butuh waktu 1 detik doang. Itu namanya efisiensi waktu. Terus kita juga nggak perlu mengeluarkan banyak tenaga gitu. Cuman butuh tenaga buat cekrek gitu doang. Udah selesai. Intinya tuh kita nggak perlu mengeluarkan banyak tenaga buat merasakan fungsinya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu ada unity in variety. Unity in variety itu keberagaman dalam kesatuan dalam keberagaman. Nah, meskipun stapler ini punya banyak desain dan punya banyak warna,
Bahkan sekarang sudah ada stapler elektrik, terus stapler yang bisa ditaruh di saku, yang kecil itu bentuknya. Tapi kalau misal kita jajarin semua staplernya di atas meja, kita masih bisa melihat ya itu semua adalah stapler. Fungsinya cuma satu, yaitu menjepret kertas. Nah, ini tuh sesuai dengan prinsip Gestalt, di mana otak kita itu mengelompokkan hal-hal yang mirip itu menjadi satu. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu ada most advanced yet acceptable, paling maju dan masih dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Kenapa kok stapler ini masih dapat diterima meskipun sekarang udah banyak stapler elektrik? Stapler itu udah mulai banyak variasinya dan mulai mengikuti perkembangan teknologi. Tapi stapler itu masih mempermudah pekerjaan kita gitu kan. Jadi kenapa nggak diterima? Intinya meskipun stapler itu udah jadi stapler yang mengikuti perkembangan teknologi, tapi kan intinya kita masih bisa mempercepat pekerjaan kita dengan alat tersebut, malah makin mempercepat kan. Nah, itu yang dimaksud dengan most advanced yet acceptable. Meskipun maju, meskipun sudah mengikuti perkembangan teknologi, tapi masih diterima. Karena ya itu tadi, fungsinya malah mempermudah kita. Kemudian kita masuk di prinsip terakhir, yaitu optimal match atau keselarasan indera. Stapler itu udah didesain untuk nyaman digenggam. Ini ada warna pink-pink, ini tuh buat kenyamanan pengguna, biar enak gitu loh jepretnya. Kalian denger nggak ada suaranya? Coba ya dengerin. Ada suaranya kan? Nah, itu semua membangun pengalaman indrawi kita. Kita nggak cuma ngelihat aja, kita bisa memegang benda ini, kita bisa mendengarkan suara dari benda ini, kita bisa mendengarkan feedback ketika digunakan. Kalau menurut aku sih suaranya satisfying ya. Nah, dari semua prinsip tadi itu kan bisa membuktikan ya bahwasanya stapler ini memang sebuah estetika terapan. Menurutku stapler ini juga merupakan contoh keren ya, gimana estetika dan fungsi itu bisa menyatu menjadi satu produk yang memudahkan hidup kita. Jadi lain kali kalau misal kamu pakai stapler, ingat baik-baik bahwasanya di balik benda kecil ini tuh ada filosofi desain, filosofi estetika, dan prinsip-prinsipnya tadi yang bikin hidup kita tuh jadi lebih mudah. Aku harap setelah video ini berakhir, kita jadi lebih sadar bahwasanya desain dan estetika tuh nggak cuma soal gaya, tapi soal gimana kita merasakannya dan pengalaman apa yang kita dapatkan setelahnya. Terima kasih, sampai sini saja video ini. Sampai jumpa. Bye. Yeay, sudah selesai.